Udah mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, annyeonghasemika, channel Salamida, and this is my solehah wife, Balkisah Rizky. Di sini insyaallah kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Karena kemarin kan kita udah ya nggak berjanji juga sih. Kita mau ada Q&A gitu loh, dan kita mau mengusahakan beneran ada gitu. Nah ini kita akan jawab bareng-bareng gitu ya. Tapi rencana tadi kita mau jawab 20 pertanyaan kan. Tapi setelah dilihat kayak pertanyaan itu sama aja gitu. Jadi mungkin kita jawab yang kira-kiranya perlu kita jawab gitu ya. Biar nanti nggak usah terlalu banyak wacingcong wala gendong. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Siap? Ready? Jadi. Oke. Pertama yang milih aku dulu apa kamu dulu? Kamu. Aku dulu ya. Imam dulu dong. Mama. Oke, sweet. Kamu dulu. Aku dulu, oke. Kalau aku bebas dong, berarti nanti kamu, kalau aku yang baca berarti kamu yang jawab. Enggak, aku tahu maksud Anda ya Allah. Berarti kamu yang jawab gitu ya. Dari Kak Akira Ureng. Oke. Kenapa menerima asatromika? Silakan jawab. Ya apa aku ya Allah. Wah, nggak mau kita tuh sanjung. Enggak. Kenapa? Apakah aku baik agamanya? Apakah aku diterima di keluarga kamu? Atau ya lu kalau misalkan di Taman Sawarna juga mau kali gitu. Misal gitu loh. Kenapa menerima asatromi? Ya sebenarnya bukan asatrominya. Karena dari awal aku kan kalau aku menikah nanti aku tuh ingin sama manusia seorang yang Iya mungkin. seseorang yang visi misinya tuh sama-sama aku, tujuannya tuh sama-sama kayak aku. Kayak misalnya aku kan tujuannya surga, berarti aku harus nyari pasangan hidup yang tujuannya sama ke surga. Nggak cuma tujuan aja ya, tapi usaha dan planning apa aja yang udah dia usahakan dan siapin buat tujuan itu gitu loh. Makanya pas kita mau memutuskan untuk menikah, aku kan lebih banyak nanya ya, banyak banget nanya sama kamu dari visi misi, terusan tentang finansial, tentang anak, tentang macam-macamnya banyak banget gitu. Alhamdulillah aku karena pertolongan Allah bisa menjawab semuanya. Iya, dan masuk kriteria. Iya, alhamdulillah. Berarti Iya. ini kan kamu kalau misalkan ditanya kenapa menerima asatromi, sebetulnya bukan asatromi yang diterima, tapi karakter-karakter yang lebih kamu butuhkan dan ternyata ada pada asatromi gitu ya. Berarti kalau bukan asatromi nggak apa-apa. Iya, di level Mahfud tercatatnya seperti itu gimana? Masya Allah, ya harus sama asatromi, nggak boleh. Next kita ke pertanyaan kedua aja ya. Enggak lah, ini pertanyaan dari aku aja lah. Pertanyaan dari istri. Kenapa kamu memilih saya untuk menjadi istri Anda, Bapak Asatromi? Gitu. Aku jawab ya. Sebenarnya kayak aku tuh ngekerasin ini istri aku sekarang tuh udah dari 7 tahun yang lalu guys. Waktu itu kayak memang ya cuman karena perasaan doang, dan karena perasaan itu aku pengen nikahin dia, aku cinta dia, aku suka dia gitu loh. Bukan karena agama, bukan karena visi misi gitu. Tapi setelah 7 tahun kemudian, nah itu kan banyak fase-fase aku belajar. Di situ aku juga bekerja, terus ketemu banyak orang. Itu aku kayak banyak pelajaran yang bisa aku ambil kalau misalkan menikah itu jangan patokannya cuma perasaan. Karena perasaan itu ya fluktuatif, bisa berubah, bisa hilang gitu. Nah jadi jangan berlandasan kepada sesuatu yang tidak abadi gitu. Nah jadi yang abadi apa? Ya abadi kalau misalkan kita nikah itu tujuannya karena ridho Allah. Nah terus setelah kita nyatuin visi misi dan ternyata sama tujuan kita ridho Allah, terus misinya apa? Ya nggak jauh beda gitu loh. Dan alhamdulillah setelah 7 tahun itu aku menikahi dia. Memang bukan aku menikahi kamu bukan hanya karena berdasar perasaan, tapi karena visi misinya sama, walaupun tetap ada perasaannya sih. Jadi ya kurang lebih seperti itu, dan aku bersyukur banget kepada Allah mendapatkan istri yang sangat solehah ini. Amin. Semoga Allah jaga iman aku dan iman kita semua. Amin. Ya kira-kira itu sih kalau dari aku ya. Dari Kak Day_oon. Kamu oon. Astagfirullah. Nah, kok bisa dapetin Kak Romi gitu? Ini ceritanya gini dari versi aku. Kalau aku tuh menikah itu menginginkan dengan seseorang yang benar-benar aku tuh tahu orangnya gitu loh. Aku meyakini ta'aruf itu baik, jadi kan nggak ada komunikasi yang awal. Tapi aku sendiri buat pribadi tuh kayak aku kayaknya enggak deh kalau misalkan yang benar-benar aku tuh kurang nggak tahu gitu orangnya gitu loh sayang. Misalkan aku tuh nggak tahu tapi tiba-tiba tuh TV udah nikah, kayak
aku nggak mau Nggak gitu. mau gitu. Ya kayak Mendingan yang kayak yang udah bener-bener tahu, udah ya, tahu dari latar belakangnya, keluarganya. kesehariannya gimana gitu loh. Jadi bener-bener tahu gitu. Nah saat itu Ya satu-satunya orang yang kamu tahu aku gitu kan. yes, Iya kan? yang masuk kriteria ya guys, yang Ah. masuk kriteria tuh saat itu salah satunya Kak Asad Romi ini. Dan ditambah lagi dia tuh nilai plusnya aku udah tahu gitu dari sejak kecil sampai Iya. sekarang gitu. Dan alhamdulillah anaknya tuh baik terus ya, masya Allah Hafid itu yang mendukung abi saya untuk menerimanya. Kalau nggak Hafid saya kayaknya harus berusaha keras lagi. Terus dari akhlaknya baik, Insya Allah. terus ibadahnya gitu secara zahiriah lah, aku lihat kamu tuh juga bagus gitu. Terus ya sudah, daripada mencari-cari yang tidak pasti ya belum, dan dia mendekat gitu datang, ya udah saya menerimanya gitu. Jadi ya udah. Itu versi dari Kak Balkis ya. Itu nanti teman-teman juga bisa jadiin pelajaran ya. Kalau misalkan udah ada cowok datang ke kalian ya, kalau kalian cewek dan kalian tahu agamanya baik, latar belakangnya baik, terus kesehariannya juga baik, apalagi punya nilai plus, misal dia hafid Quran atau dia punya tabungan sekian M, ya udah terima aja gitu loh. Jangan malah fokus sama yang nggak jelas, cari lagi gitu. Itu namanya kalian udah tahu di depannya emas, malah kalian ambil perak gitu. Jadi ya udah, kalian tinggal, kalau misalkan udah ada yang begitu, tinggal langsung istikharah gitu. Kalau misalkan yakin, udah langsung gasin terus sambil tetap kita mendekatkan diri kepada Allah, pasrahin semuanya ke Allah gitu. Oke, kita langsung next aja ya. Berarti dari kamu. Kisah jalur langit dong Kak, dari siapa? Ana Sen underscore. Kisah jalur langit gimana sih? Jalur langit hanya Allah yang tahu ya guys ya. Ya kita emang saling mendoakan. Ya, oh iya, selama 6 tahun, 7 tahun itu kita cuman yakin cara yang halal untuk menjaga itu ya cuman doa gitu. Jadi sebenarnya dari aku pun ada pengen rasa chatting dia, terus telepon dia, video pengen, cuman kan aku tahu ini nggak boleh gitu kan. Terus yang boleh apa untuk menjaga dia? Ya udah doa doang. Karena gini loh, misalkan aku chatting dia terus sampai dia nanti mau chatting sama aku, itu kan berdosa. Nah kalau misalkan orang yang beneran cinta sama orang itu, dia nggak akan mau ngajak orang yang dicintai untuk berbuat dosa bareng. Pasti akan apa ya, menjaganya dengan sebaik-baiknya lah. Ya waktu itu cuman yang halal cuma doa doang. Ya udah aku pasarnya semuanya doa gitu. Nama dia aku sebut, nama dia aku di multazam tuh aku Balkis sama Rizky. Alhamdulillah sekarang Allah dijabah. Semoga jadi keberkahan dalam perhatian kita dan bisa bermanfaat untuk orang lain sampai nanti kita di surga. Amin. Oh ini Kak Balkis pengen jawab satu lagi. Adakah amalan khusus untuk menjemput jodoh Kak? Amalan khusus apa ya? Kalau menurutku ya, jodoh itu, kata kamu kan kemarin gimana? Jodoh itu harus diperjuangkan ya. Iya. Gak boleh kita tuh diam aja gitu, rebahan. Tapi kamu rebahan aja dapet gitu. Enggak lah. Oh enggak. Enggak rebahan aja dapet. Menurutku kalau misalkan kita siap untuk menikah, itu jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun mungkin ya, untuk benar-benar kita tuh memantaskan diri, belajar tentang pernikahan, belajar tentang manajemen keluarga gimana gitu, nanti kalau punya anak gimana, dan belajar keuangan. Kan seorang wanita juga nggak yang tinggal minta gitu, Iya. harus bisa mengelola keuangan juga. Terus Itu harus dari jauh-jauh sebelum. jauh-jauh, karena menurut aku ya, kalau misalkan kita memantaskan diri, insya Allah tuh Allah yang mendekatkan jodoh itu. Dan kalau misalkan nunggu ada yang lamar, nantilah ada yang hitbah gitu. Iya. Kan ada orangnya gitu, kayak Setelah dilamar belum memantaskan diri. ya gitu. setelah habis dilamar dia tuh baca buku rajin, Iya. belajar parenting, ikut seminar-seminar gitu. Itu menurut kamu kondisi yang Sangat sulit. sangat sulit. Iya, ya? dan aku pribadi pun nggak bisa gitu. Dan setelah hitbah itu waktunya bukan buat untuk ya bisa Iya, untuk iya. belajar itu, tapi kayak Ternyata ada hal lain yang perlu disiapkan ya, gitu. Terus hari H waktu nikah. Untuk menikah hari H gitu. Nah, jadi poinnya gini teman-teman, kalau misalkan kita ngomongin gimana caranya kita mau dapat jodoh, ya amalan jodoh ya. Jadi tuh kita udah mempersiapkan diri, udah dari jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun sebelum kita ada pikiran mau menikah. Jadi kita tuh udah
pelajarin semua dulu, karena ya tadi kayak Kak Balkis bilang, setelah nanti lamaran itu memang yang kita fokusin untuk belajar tuh bukan lagi tentang pernikahan, tapi kita fokusin tentang hari H itu nanti mau gimana gitu loh. Karena itu kalian kalau tahu ya, jadi itu nggak bisa disetir sama kita sendiri, karena kita tuh antara dua keluarga, ada perbedaan pendapat, dan yang pastinya kita akan ambil jalan tengah gitu. Jadi nggak bisa kalian tuh cuman nyiapin dari lamaran ke nikah baru belajar, ya itu sangat tidak produktif. Jadi kalau misalkan Singkat kamu banget gitu, kamu terlalu tanya amalan jodoh apa, amalan jodoh itu ya kamu mempersiapkan diri dari terus jauh-jauh, memperbaiki diri, memperbaiki diri aja, memperbaiki diri. Insya Allah kalau udah baik, udah Allah datengin sendiri gitu. Apalagi kalau misalkan kita mintanya tuh jodoh yang soleh gitu kan, ya kita sadar diri gitu, ngaca Iya, gitu, ngaca. gimana sholatnya kita, gimana amalan-amalan sunnah kita, gimana kita bisa menjaga Allah gitu. Iya. Insya Allah kalau misalkan kita benar-benar menjaga Allah, itu Allah datangkan yang sama-sama menjaga gitu. Dan akhirnya nanti kita klop nih sama-sama visi misinya gitu. Iya. Dan kita pernah kan ya setelah khitbah itu kita bikin mutabah gitu kan. Oh iya benar. Sebenarnya tuh aku bikin itu tuh biar aku sama kamu tuh secara ibadah tuh nggak terlalu yang jomblang banget gitu loh. Iya benar. Misalkan kamu rajin banget tahajud, rajin puasa, sedangkan aku sholat 5 waktu aja masih ditunda-tunda gitu. Kayak aku tuh nggak mau gitu punya pasangan hidup yang akunya tuh effort banget deket sama Allah, tapi pasangannya enggak gitu. Iya. Kan kita kan ngejar surga tuh bareng-bareng, nggak mau aku ngejar surga sendiri, dia ngejar surga sendiri gitu. Dan ternyata alhamdulillah setelah kita mutabaah, kita ternyata bolongnya juga sama. Enggak sih? Tahajudnya rajinan Kak Balkis gitu loh. Kalau Kak Balkis memang ternyata punya kebiasaan tidur awal waktu dan bangun di awal waktu juga. Jadi nggak tipe yang begadang gitu loh. Kalau misalkan ada tugas pun nggak bakalan dikerjain waktu begadang gitu, tapi bangun pagi baru ngerjain tugas. Yang penting tidur gitu rebahan. Itu juga ada nasihatnya kan dari ayah. Jadi ciri-ciri orang yang nanti berkembang ya, entah itu berkembang sukses atau orangnya jadi baik tuh bukan yang paling lama tidurnya, tapi yang paling awal bangunnya. Itu. Dan itu ada pada beliau. Amin. Sesuai dengan harapan. Sesuai Amin, dengan gitu. doa ya gitu. Iya gitu. Kalau misalkan kita masih single tuh maksimalin ibadahnya. Aku juga dikasih kesan sama murabi gitu. Kalau masih single, maksimalin ibadah, karena kan kita belum tentu tahu ya kedepannya kita mau dapet suami yang seperti apa, walaupun kita udah berusaha buat amalannya kita di kan ya yang cukup Allah yang tahu gitu maksudnya. Tapi insya Allah ya cerminan dari itu cerminan gitu. Takutnya pas masa kita setelah single ini menikah, masa menikah itu tidak selonggar itu untuk melakukan ibadah gitu. Makanya kayak puasa nih, kalau puasa mungkin pas single kita bisa puasanya rajin banget, bersedekah dan lain-lain, tapi pas kita menikah belum tentu suami kita ridho kalau kita puasa gitu kan, pas suami di rumah gitu. Jadi pas lagi single dimaksimalin untuk bisa ibadah gitu loh, kayak ibadah apa aja gitu. Iya, ibadah aja kalian lakuin, selagi bisa ibadah ini lakuin Iya, gitu. ibadah baik dan sahih ya. Jangan ibadah yang ini ya. Jangan ya.